semuanya, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energinya juga bisa terbolak-balik. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Ada seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Aduh, terbuka aja deh. Ini orangnya sekarang LDR ya sama kamu, atau kamu udah berpisah sama dia ya. Orang ini lagi sedih, lagi mikirin kamu, belum bisa move on dia. Mungkin dia juga denger gosip, atau dia juga mungkin membaca media sosial kamu. Ini beberapa orang yang mungkin pakai media sosial ya. Tapi kalau aku lihat dia juga memang belum move on, so pasti dia lagi sering banget gitu ya cari-cari kabar tentang kamu. Orang ini kangen banget sama kamu guys, dia rindu kebersamaan yang ada, yang pernah kalian jalani dulu. Dan sekarang udah perasaan dia ya kayak nggak mungkin lagi hal itu tuh bisa dialamin. Itu yang bikin dia sekarang ini murung banget, kayak ada kekecewaan yang banget dalam yang dia rasain, yang sampai dengan detik ini dia nggak tahu bagaimana caranya menyembuhkan kesedihan yang ada di dalam batinnya. Belum bisa move on loh, ini sedih sekali. Mungkin kalau dia cerita sama kawannya, keluarganya, ataupun juga dengan orang-orang yang bisa menyembuhkan dia, ini dia kesulitan sekali untuk bisa hilang perasaan sayang ke kamunya itu ya. Belum ada satu orang pun yang bisa membantunya, memberikan petunjuk atau jalan keluar. Mungkin belakangan ini juga dia sempat jatuh sakit atau susah banget dia mendapatkan jodoh ya. Ini karena dia masih terus aja kepikiran ke kamu, dan memang yang dia temui itu jauh banget kriterianya ya, jauh banget. Ya mungkin dia standarnya kamu sih, jadi dia susah nih dapetin jodoh, susah dapetin pengganti. Sedih banget ya, kayak kerasa banget loh guys, kayak dia nih memutuskan untuk sendiri terus, nggak mau mencari pengganti kamu. Ada sedikit keinginan, sedikit, maaf ya, tapi emang ada two of cups yang masih berdiri, karena ini kan juga menandakan dia ini tidak bisa menggantikan kamu dengan siapapun. Dia ini sangat membutuhkan kamu gitu ya. Tapi ini ada penyesalan yang dalam yang dia lakukan ya. Mungkin ini juga atas sikapnya dia sama kamu sih. Jadi dia introspeksi diri gitu, kepikiran lah tentang masa lalu yang pernah dia lakuin ke kamu ya. Mungkin ada sebab akibat yang bikin dia jadi seperti ini, yang membuat dia nggak bisa move on dari kamu. Aku ngerasa dia kayak sedih aja, nggak mikirin masa depan loh guys. Boleh jadi orang ini mikirin tentang kematian ya, kayak gini ya, udahlah ngapain sih hidup gitu ya, kayak nggak ada artinya. Seperti itu, kayak dia ini nggak punya masa depan. Sampai segitunya ya. Perhatikan deh dari dua kartu ini. Seperti dia tidak punya jalan keluar dari kesedihannya ini. Kalau aku sih ngerasanya gini ya guys ya. Kenapa ya? Kok aku ngerasa orang ini tuh pernah mengalami kedukaan yang begitu berat ya. Terus datang kamu ini kayak sosok penolong buat dia, yang memberikan kedamaian di dalam batinnya, yang selalu mensupport dia, yang selalu memberikan cinta kasih kepada dia. Dan saat ini kalian terpisah atau berpisah, ini membuat dia nggak bisa move on. Jadi perjuangan kamu atau memiliki hubungan sama kamu memberikan dampak yang menyedihkan
ya ini ada sangkut pautnya dengan sikapnya dia. Jadi dulu mungkin dia cuek, masa bodoh, menjauh dari kamu, dan akhirnya pilihan dia untuk berpisah dengan kamu justru tidak membuat dia bahagia, guys. Gitu. Mungkin banyak gosip sama dia ya yang datang gitu, gosip-gosip negatif yang ditunjukkan ke dia. Terus banyak kesusahan yang dia alami semenjak berpisah dengan kamu. Terus juga semakin menurun kesehatannya, auranya semakin tertutup ya, kelabu gitu, abu-abu. Atau memang dia kayak ya karena banyak nangis sih, jadi menarik hal-hal negatif dekat sama dia. Berpikirannya selalu negatif, guys, jadi nggak semangat orangnya. Kayak gini lah, udah nggak bakalan deh aku ini hidup bahagia. Jadi hal-hal yang buruk itu ditarik semua dalam ucapan, sehingga jadi kenyataan ya, guys ya. Orang ini hampir susah payah buat ngedapetin pengganti dari kamu, dan biar dia move on gitu. Sampai dengan detik ini nggak bisa move on. Dan belakangan ini nih, di bulan Ramadan ini ya guys ya, atau di 9 hari terakhir ini dia mungkin ada kemimpiin kamu. Ini yang membuat dia juga keinget kamu terus, yang mengingatkan betapa hebatnya cinta yang kamu berikan kepada dia ya. Terus ya mungkin sikap kamu diem, tapi diemnya kamu mungkin juga memberikan kebaikan ya buat dia. Justru mungkin disangkanya ya kamu kurang menggairahkan gitu ya, tapi pada saat dia berpisah dengan kamu, dia ngerasain banyak hal, susah menemukan orang yang sebaik kamu, dan itu baru dirasakan saat berpisah dengan kamu. Dan aku sih ngelihatnya dia kayak abis mimpiin kamu deh ya. Orang ini tuh langsung kesannya itu kayak sedih terus gitu ya, dan ada keinginan dia ini untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, tapi kayak nggak mungkin semua itu terjadi karena udah lama banget nih nggak ada komunikasi. Ya mungkin udah ada 9 hari, udah ada 14 hari dia meninggalkan kamu, tapi kok sampai sejauh ini ya gitu, kedukaan yang dia rasakan. Atau mungkin udah ada yang mengalami perpisahan 18 tahun, 15 tahun, 5 tahun, 9 tahun ya. Dan sampai dengan detik ini dia nggak bahagia, guys. Oke lah, kalau waktu mungkin nggak semua orang sama ya. Cuman inilah yang sedang dirasakan oleh orang yang saat ini sedang merindukan kamu. Orang ini udah berpisah dari kamu, dan belakangan ini dia mimpiin kamu. Ini juga yang membuat dia kerinduan banget, pengen ketemu sama kamu. Ya, dan dia juga mikirin hal-hal yang indah yang pernah kalian alami, sampai membuat pikirannya panas gitu ya, kepalanya panas, hatinya itu ya berangan-angan. Jadi mencari terus memori itu yang menyenangkan yang pernah ada di antara kalian, dan itu juga menguras energi dia dan membuat dia jadi sulit untuk tidur. Aku rasa kayak ada yang tidak terima sih dari dia ya. Mungkin dia ngerasa bahwa kamu ini miliknya gitu loh ya, bahwa kamu ini ya saya duluan yang dapat gitu ya, kata dia. Jadi sekarang kamu seperti ini ya dia nggak terima. Mungkin kamu sekarang jauh lebih baik dari dia gitu ya, jauh lebih kuat dari dia nggak terima. Dia ngerasa mungkin awalnya dia bisa kuat, bisa lebih dari kamu gitu ya, lebih populer ataupun juga lebih berhasil hidupnya pada saat berpisah dengan kamu. Nyatanya enggak. Nyatanya prediksi dia salah semua. Justru susah mungkin dia cari kerja, susah dia cari pasangan, susah cari tempat tinggal yang enak, susah cari teman ngobrol yang enak. Banyak orang yang ngejauh sama dia, mungkin karena status ya, mungkin karena gosip, mungkin juga karena dia gampang marah, mudah emosi, jadi orang-orang pada nggak seneng deketin dia. Dan ada perubahan sikap, memang agak lebih pemberani.
tapi sebenarnya orangnya baperan gitu, jadi gampang banget marah gitu ya guys ya. Dan orang ini mencoba untuk mengingat kamu, dan aku rasa karena dia banyak mengingat kamu ya gini nih, akhirnya jatuh sakit. Yes, sabar terus di dalam hatinya. Sebetulnya ya dia ingin melakukan pergerakan kepada kamu, cuman sabar karena dia tahu resikonya nanti yang akan terjadi pada saat dia berkomunikasi dengan kamu. Ya mungkin ada keributan yang belum selesai apa namanya, diselesaikan ya di saat kalian berpisah. Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan, atau ada sesuatu yang masih belum kamu terima gitu. Karena di sini ada Five of Wands ya, yang menggambarkan bahwa pada saat kalau dia berkomunikasi atau mencari kamu, ini bisa aja terjadi keributan lagi. Makanya di sini dia bingung bagaimana cara dia bisa komunikasi sama kamu. Ya, walaupun di batinnya ini kayak ada dorongan untuk segera menghubungi kamu gitu ya, untuk komunikasi sama kamu, karena emang kangen banget orang ini guys. Kangen sekali. Jadi mungkin kalau saat nanti dia komunikasi sama kamu, dia nggak perhatian gitu ya, tapi dia yang pengen kebalikannya gitu, memperhatikan kamu. Jadi pengen ngambil hati kamu di sini. Ya dia tahu pasti kamu emosi. Di dua kartu ini terlihat, dan dia udah prediksi pasti kamu emosi. Nggak bakal mau deket lagi sama dia, nggak mau lagi mungkin kenal sama dia. Dia udah tahu, cuman di sini dia mikir kayak susah banget buat ngilangin rasa rindu yang dia punya ke kamu. Ini udah susah payah dia lakukan guys, untuk tidak rindu sama kamu, untuk tidak berharap sama kamu. Nggak bisa, otak sama batinnya ini berperang di sini. Nggak bisa ngelupain kamu. Dan sampai dengan detik ini ya beginilah orang ini guys, sedang merasakan kepedihan di dalam batinnya, bahkan kurang beristirahat ya, membuat auranya juga lemah ya. Banyak orang yang menjauh, nggak terlihat cantik atau ganteng gitu, kelihatan lesu, kelihatan buruk di mata orang ya, tidak ada sinar, tidak ada chemistry yang menyenangkan, dan banyak orang yang membenci dia gitu, banyak yang menjauh lah intinya. Ini banyak yang ngegosipin dia guys. Ada Queen of Cups. Oke, ada Queen of Cups, ada, nah kan dia pengen buru-buru nih ngedatekin kamu lagi. Ini dia mikir-mikir ya guys ya, jadi mungkin tiap malam dia mungkin juga bangun untuk ibadah atau apalah yang dia bisa lakukan ya, untuk menenangkan jiwanya yang sedang merindukan kamu, karena dia ada harapan banget di sini. Tuhan pingin kembali ke kamu, Tuhan tolong bantu bukakan jalan. Jadi semakin membara nih, menggebu-gebu rasa ingin cepat sampai kepada kamu. Ya, di sini ada kesannya terburu-buru banget gitu. Takut dia kamu nanti dilamar orang, takut kamu nanti jatuh cinta sama orang lain, karena mungkin dia melihat di media sosial kamu masih belum ada pasangan, kamu masih belum punya pendamping ya. Jadi ada kesempatan. Jadi dia buru-buru gitu loh guys. Kacau nih orang ya. Di pikirannya dia ya takut, bener-bener dia nggak akan ngedapetin kamu lagi, nggak akan bisa bersama sama kamu lagi. Kok nekat banget ya dia kayak gini. Maksudnya kalau dia punya masalah, punya salah, apa dia nggak malu gitu ya, apa kamu masih mau sama dia apa enggak gitu, emang dia nggak mikir ya. Jadi ya dia melihat bagaimana kehidupan kamu saat ini menyenangkan, itu kan juga pemikiran dia pasti hidupnya enak sama kamu gitu ya. Jadi itu yang bikin dia ini kepengen buru-buru ngedeketin kamu. Ini guys kayak dia mau ada rencana nih, silaturahmi mungkin ya, di hari raya nih ketemu kamu, pengen ngobrol lah, artinya pengen cepet-cepet bisa ngedapetin kamu lagi ya. Kalaupun aku lihat emang di sini ada bukan karena real 100% karena cinta, tapi juga ini lebih ke nggak terima loh guys gitu loh, pas pisahan sama kamu, kok kamu hidupnya lebih enak, kok kamu tambah cantik, tambah ganteng gitu ya, kok kamu kayak nggak kayak yang dulu. Jadi kan
ini orang ini apa ya, nyesel nyesel gitu ya, terus ngerasain lah dampak-dampaknya gitu. Dan anehnya lagi, prediksi-prediksi dia ini nggak tepat semua ya, ternyata dia banyak yang benci, banyak yang bergosip tentang dia yang buruk-buruk, banyak yang menjauh, nggak punya temen, takut mungkin karena status juga gitu ya. Terus juga aku lihat banyak kegagalan dalam hubungan dia dengan orang yang mungkin saja dia dekati. Terus ilfil juga dianya. Pada akhirnya dia nggak cari-cari lagi pasangan ya. Dan dia kayak inget kamu terus. Jadi masa lalu gitu ya. Pada saat bersama dengan kamu ini ada kebahagiaan. Masih ada cinta. Makanya dia kembali ke kamu gitu. Yang di depan sini kecewa semua. Ternyata nggak seperti apa yang dia pengen. Malah jauh gitu, dan nggak ada yang seperti kamu gitu ya. Patokannya udah tinggi banget, standarnya harus kayak kamu kalau harus mau ngegantiin kamu, ternyata nggak dapet dia ya. Dan aku rasa kamu sama dia masih akan berkomunikasi loh, akan terjadi komunikasi nih. The Wheel of Fortune, aku nggak tahu ya, dia lagi bergerak soalnya. Mungkin dia akan datengin kamu ke rumah orang tua kamu, atau memang dia akan sengaja membuat gerah apa ya, kayak bikin gerah kamu gitu loh, ngejar kamu terus di sini nih, Seven of Swords. Tapi aku ngerasa kayak ada beberapa dari teman-teman ini kayak sebel gitu ya dideketin orang ini ya. Dan nanti lama-lama ya mau nggak mau sih, karena orang ini sangat kenceng banget juga buat mencari jalan ya supaya kalian ini ya bisa terhubung kembali. Dan dia ini bisa aku lihat ya guys, ini banyak perubahan guys, dia banyak ibadah ya, mungkin aja sakitnya sakit banget, takutnya takut banget kehilangan kamu, sehingga dia terus ya meminta kekuatan dari sang pencipta. Dan untuk ngedapetin kamu lagi tuh nggak gampang ternyata sekarang ini. Kamu bertambah kuat di sini, ada Wheel of Fortune. Itu yang bikin dia juga mungkin susah payah ya. Kalau dia intinya nggak tulus sama kamu, pasti susah buat ngedapetin kamu guys. Kalau kamu udah move on ya, kalau kamu belum move on, dia gampang masuk ke kamu. Ini ya, dia rasanya kayak takut banget kamu ini didapetin orang lain. Nah, kamu tuh banyak keberuntungannya. Bahkan mungkin pun dia ngerasain pada saat berpisah dari kamu kok banyak keburukan yang dia alami. Nah, dia menganggap kamu ini membawa keberuntungan. Jadi emang real, nggak apa ya, nggak cuman cinta doang guys. Ada rasa takut kamu dimiliki orang lain karena kamu ada perubahan gitu ya, ada mungkin sudah menjadi versi yang terbaik. Itu juga membuat dia iri, membuat dia cemburu, membuat dia takut karena mungkin standar kamu udah naik ya. Maksudnya gini loh guys, tampilan kamu udah berubah, terus orang-orang yang dia deketin ini nggak kayak kamu, jadi standarnya itu sangat jauh dari kamu, dan itu akan membuat dia malu pada saat dia berhadapan dengan kamu. Dia melihat di sini sih kamu banyak keberuntungan hidup. Ini yang bikin dia bakal ngejar kamu gitu loh. Terutama mungkin di kesehatan juga, dan juga mungkin aku sih nggak tahu ya, tapi si orang ini tuh beranggapan bahwa kamu tuh semakin beruntung hidupnya, semakin bersinar, semakin mendapatkan kenikmatan gitu selama tidak bersama dengan dia. Justru dia banyak mendapati kekacauan, bahkan dia nggak bisa move on, bahkan dia gagal terus dalam menjalin hubungan. Dan dia ngerasa malu guys ya, ngerasa malu kalau sampai kamu tahu atau melihat pasangan dia yang mungkin pernah dekat sama dia. Dia takut juga lah kamu ledekin, malu juga lah kalau sampai ketahuan mungkin oleh orang-orang yang kenal sama kamu menyampaikan berita tentang dia. Kayak dia itu malu sama orang-orang juga, malu sama kamu, malu sama orang-orang. Di sini jadi banyak pikiran. Kalau ada yang resonate silahkan ya berbagi cerita di kolom komentar. Ini seru juga ya, aku rasa orang ini bakal berjuang buat ngedapetin kamu. Aku nggak tahu, tapi orang ini kekeh pengen
naklukin kamu lagi. Ini orang masa lalu sih kayaknya nih. Orang masa lalu, ya bisa 5 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, atau ini orang pernah menikah sama kamu, lalu saat ini tuh kayak dia susah banget guys nyari kerjaan ya, dan mungkin dapat kerjaan tapi bikin capek fisik gitu loh, jadi dia nyesel banget ya. Itu yang aku tarik loh, energinya orang ini. Rambutnya panjang ikal guys, sekarang rambutnya udah diwarnain, atau beberapa sudah ada ubanan ya, mungkin umurnya belum terlalu tua loh, masih mungkin sepantaran sama kamu, dan sekarang kayak capek banget guys nyari uangnya. Nah, dia lihat kamu sekarang kok kayak hidupnya enak, nyaman, makanya dia pengen ngejar kamu lagi. Kita lihat ya, tuh kan dia inget kamu terus, nggak bisa move on, susah buat ngedapetin orang yang kayak kamu. Akhirnya apa? Di sini Four of Swords, sakit dia, sakit jiwanya, mentalnya, nggak percaya diri, banyak beban. Oh no, kenapa di sini ada Three of Cups ya guys ya? Apa kamu udah punya pasangan guys? Jadi dia ingin kembali sama kamu pada saat kamu sudah punya pasangan, dan ini juga akan membuat satu permasalahan baru ya, dan rasanya ini yang akan menyulitkan dia untuk bisa bersama dengan kamu. Oke, guys, orang yang merindukan kamu ini sekarang lagi sakit ya jiwanya ya guys ya. Dia keinget semua apa yang udah kamu berikan sama dia, ketulusan kamu, kebaikan kamu, termasuk dengan rindu dengan raga kamu, yang membuat dia akhir-akhir ini banyak melamun dan jatuh sakit. Banyak beban guys, bebannya itu ya dia karena rindu sama kamu. Hidup sama kamu itu menyenangkan di sini, bahagia. Ya inilah yang membuat dia mungkin sama kamu berpisah, sering ribut karena cemburu. Ya, salah paham. Pada akhirnya apa? Mungkin dia merasa menang ya telah berpisah dengan kamu. Malah kebalikannya. Nyesel banget udahan sama kamu tuh, nyesel. Itu yang membuat dia saat ini sangat merindukan kamu ya. Karena kebaikan kamu, paras kamu, dan lebih lagi mungkin kamu royal orangnya. Nyesel ya dia guys ya, karena udah memperlakukan seperti itu sama kamu. Apalagi di sini kamu banyak mendukung dia, mensupport dia, memberikan kebahagiaan yang mungkin ya nggak pernah dia minta gitu, dan sekarang dia nyesel banget dia nggak ngedapetin itu. Bahkan mungkin dia sempat punya hubungan dengan orang yang mungkin juga yang sudah menikah, tapi pada akhirnya apa? Kacau kehidupannya dia, percintaannya, dan kemana-mana jadi dampaknya negatif, makanya dia dibenci. Oh gitu tuh guys, akhirnya dibenci dia sama banyak orang, ketahuan, digosipin, sedih, nyesel banget dia mengalami hal ini. Kangen guys, kangen hidup bahagia sama kamu, kangen diperhatiin sama kamu. Dulu baik-baik aja, serba punya, serba hidup enak, serba nyaman, tidur nyenyak, makan enak. Sekarang dia pusing banget ya. Kayaknya sih lebih kemakan omongan orang sih guys ini. Makanya dia sakit batinnya, digosipin. Ya mungkin karena di tebaran yang ketiga ini ya, di 5 kartu ini mungkin dia pernah punya hubungan sama yang udah punya pasangan, terus mungkin lepas dari kamu ya. Pada akhirnya dia kecewa, apa yang dia kejar nggak sesuai dengan apa yang dia impikan, yang dia cita-citakan, yang dia prediksikan. Justru dia tenggelam dalam kehancuran. Oke, dia mau datang ke kamu ya, tapi di sini kayak ada perlawanan dari kamu. Hidupnya hancur beneran guys, mungkin butuh support dari kamu. No, pada akhirnya apa? Nanti nyerah juga sih dia, tapi dia akan melakukan upaya untuk komunikasi, terus nanti mau berjuang nih, nggak tahu dia datengin kamu
atau dia melalui hal apa ya, bisa juga dengan media sosial atau apa, buat ngedapetin kamu lagi. Intinya dia masih belum terima sih dengan keadaan dia. Kalaupun dia pernah berbuat salah ya, ini dia nyesel banget gitu. Wih, kangennya parah ini orang, sampai sakit jiwanya loh, kangen banget sama kamu. Mungkin dia banyak nangis guys, terpuruk gitu. Oke, apakah dia live nya ada di 18, terus 5, 9, 8, 7, 10, 6, 4, 3. Duh ya, tahun ini sebenarnya tahun keberuntungan sih sebetulnya buat dia. Cuman ini dia salah jalan sih guys ya, salah percintaan, salah jalan, terlalu kepedean juga, akhirnya dia terjebak di dalam kesusahan, dan dia mencoba untuk mencari kamu ya, mungkin juga ingin minta tolong ya, dan masih ada perasaan sayang gitu, dan dia takut banget hidup menderita. Dia percaya ya, ternyata keberuntungan terlihat pada siapa pasangan kita ya, ya enggak, dia baru sadar nih dia. Oke, ada Leo guys, Leo, Gemini, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Scorpio, Libra, Pisces. Aduh, sedih euy. Tapi begitulah ya, sekarang orang ini lagi nyesel banget. Nyesel sekali. Tapi aneh ya, kok dia nggak sadar kalau dia salah, terus pengen kembali ke kamu. V Q S T H K M D I R O N T P ya, X E. Nah, teman-teman semuanya, doa apa yang sudah kamu panjatkan ini? Lihatlah orang yang sudah meninggalkan kamu lagi mengalami kesedihan. Teman-teman semuanya, semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya undur diri, semoga ada yang resonate ya. Terima kasih banyak sudah menonton, mendengarkan, menyimak. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Dan aku doain ya teman-teman semua dibukain jalan keberhasilan, terutama di dalam keuangan juga. Semoga Tuhan memberikan keberlimpahan di rezekinya, disukseskan, dibukain jalan untuk hidup bahagia, berkelimpahan, kaya raya. Amin. Sehat-sehat teman-teman semuanya ya. Doain jangan terlalu dibenci, gak baik, kasihan juga loh ini. Tahu nggak sih, aku ngebacainnya tuh kayak dia perih banget di dalam batinnya nih, terus kayak nangis, terus perih sekali guys. Ada rasa cemburu karena takut kamu dimiliki orang lain. See you next video, bye bye guys.